Selamat siang semuanya dan kembali lagi ke channel Gongye Woodcraft bersama host Anda Anderson Owen. Pada hari ini kami ingin berterima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Manajemen Retail Kala Institute yang telah menyediakan fasilitas dari podcast ini. Dan kami pada hari ini ada special event untuk menyambut spesial tamu kami dan narasumber kami. Marilah kita sambut Pak Fuad Sain dari Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulampua. Selamat datang Pak Fuad ke channel kami. Selamat sore Mas Owen, selamat sore teman-teman Hima Manajemen Retail Kala Institute. Salam kenal Pak. Salam kenal Mas Owen. Senang Bapak bisa berada bersama kami hari ini untuk melakukan podcast ini. Bagi kami ini adalah sebuah opportunity yang spesial. Oke, senang juga ya saya ada di sini. Baik Pak. Pak, sebelumnya bisa memperkenalkan tentang LPS Pak sebelum kita melanjutkan? Oke, selamat sore para fans dari Gongye atau apa disebutnya? Saya panggil saja Owen dari Gongye Woodcraft. Oke, Owen, Mas Owen dan seluruh keluarga besar Gongye Woodcraft, dan juga pastinya saya juga mau menyapa teman-teman rekan-rekan dari Hima Manajemen Retail Kala Institute Makassar. Selamat sore semua. Izin memperkenalkan diri, saya Fuad Zain, Kepala Kantor Perwakilan 3 LPS Sulampua yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi Mas Owen, LPS Sulampua ini baru diresmikan kurang dari 1 tahun sebenarnya. Masih baru. Tanggal 17 Mei 2024 yang kantornya di Geraha Pena lantai 17. Jadi memang belum genap 1 tahun kami beroperasi di Makassar ini yang dengan wilayah kerja Sulawesi, Maluku, Papua tadi. Jadi kalau pertanyaannya tolong ceritakan bagaimana LPS begitu ya. Jadi kalau kita bisa flashback kembali, LPS itu dilahirkan dengan sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Wah, begitu. Jadi Mas Owen udah lahir belum tahun 97 atau 98? Saya belum lahir. Belum lahir. LPS dulu ya. Teman-teman Hima juga seperti itu gitu ya. Jadi tahun 97 98 kalau kita flashback sejarah gitu, itu ada krisis moneter di Indonesia gitu ya, krisis ekonomi yang cukup dalam dialami oleh Indonesia begitu loh. Pada saat itu pemerintah melikuidasi 16 bank secara bersamaan begitu, dan itu belum ada LPS saat itu ya. Pada saat krisis, pada saat di likuidasinya 16 bank tersebut, LPS belum ada karena LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Jadi baru ada 2004 dan beroperasi 1 tahun kemudian di 2005. Jadi memang baru ada di 2005, 7 tahun setelah terjadinya krisis moneter begitu. Nah, pada saat krisis moneter dicabutlah izin usaha 16 bank tadi, kemudian dilikuidasi, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi turun saat itu begitu ya. Saat itu kepercayaan masyarakat menjadi turun, kemudian pemerintah menerapkan blanket guarantee gitu ya. Blanket guarantee itu apa? Blanket kan selimut untuk melindungi. Jadi pemerintah menjamin semua simpanan masyarakat yang ada di perbankan saat itu. Untuk apa? Untuk meredam kepanikan. Begitu. Berdasarkan pengalaman ini, tahun 2004 lahir Undang-Undang LPS, beroperasi 1 tahun kemudian di 2005 sampai dengan saat ini. Begitu. Jadi berdasarkan Undang-Undang LPS, LPS punya 2 fungsi. Yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang kedua, turut serta aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Begitu. Dalam perkembangan berikutnya, LPS diberikan mandat baru di 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. LPS diberikan mandat baru untuk menjamin polis asuransi.
Oh, berarti diperluas lagi sampai Diperluas asuransi. lagi sampai dengan asuransi, Itu karena yang sangat penting sih, teman-teman Pak. teman-teman Hima gitu ya, teman-teman Gongye itu eh, mungkin beberapa waktu belakangan suka dengar keluhan masyarakat tentang klaim klaim di asuransi kok susah ditarik begitu kan. Susah ditarik, betul. Ya susah, susah mengajukan klaim gitu kan, untuk untuk masalah-masalah yang pernah terjadi gitu kan ya. Makanya di tahun 2023 pemerintah bersama DPR memberikan mandat baru kepada LPS untuk menjamin polis asuransi, dan kita akan running di 2028 Wah, gitu. Jadi sekarang masih ya, persiapan nih masih gitu. persiapan semuanya Iya, kan ya. kita masih persiapan untuk penjaminan polis asuransi. Maka itu LPS ada di Makassar. Kehadiran LPS di Sulawesi Selatan dalam hal ini ada yang berkantor di Kota Makassar, Ya. itu eh, kami menjalankan tugas untuk melaksanakan edukasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan literasi keuangan. Begitu. Untuk apa? Tadi penjaminan simpanan di bank ya, dan Ya. terus serta menjaga stabilitas sistem perbankan gitu. So- Jadi saat ini masih bank aja nih ya, Ya. bank aja yang Bank kan yang kemudian paling kita jalankan program penjaminannya seperti itu. Berarti sebelum ada LPS, kok boleh tahu apa yang terjadi dengan nasabah para 16 bank yang bangkrut pada krisis moneter tersebut? Ya, ini cerita sejarah lagi ya. Makanya eh, pada saat bank-bank tersebut dilikuidasi oleh pemerintah, kemudian pemerintah meminta supaya jangan panik gitu loh. Karena kenapa? Karena saat itu menimbulkan kepanikan di bank lain. Begitu. Oh, jadi kayak domino makanya efek betul. begitu. Makanya kemudian diterapkan kebijakan blanket guarantee tersebut, dan nasabah diminta untuk jangan panik. Jangan panik, jangan diambil uangnya di bank. Karena uang di bank itu kan darahnya gitu ya. Iya, betul. Darahnya perbankan. Darahnya Kalau perbankan. kemudian diambil oleh masyarakat, ditarik oleh masyarakat, kan jadi istilahnya bleeding gitu loh. Banknya Nah, inilah kok. yang kemudian menjadi tugasnya LPS begitu. Untungnya ada LPS sekarang ya di Iya, betul. daerah Sulawesi dan termasuk Indonesia Timur. Jadi warga negara Indonesia di bagian Indonesia Timur dan Sulawesi bisa merasa lebih aman Ya, untuk jaminan di bank. 2024 kemarin LPS mendirikan 3 kantor perwakilan. Kantor perwakilan 1, KPW 1 itu di Medan, KPW 2 di Surabaya, KPW 3 yang kami bertugas itu di Makassar kantornya. Tetapi wilayah kerjanya mencakup Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi 3 kepulauan ini ya gitu. Iya. Dan ada 14 provinsi yang ada di wilayah kerja kami begitu. Banyak wilayah ya. Iya, betul. Berarti Pak Fuad sering travel ke wilayah-wilayah tersebut, Pak? Tahun 2024 kemarin kami berfokus di Sulawesi Selatan. Jadi dari 24 kabupaten kota baru kami masuk di dalamnya itu 19 kabupaten kota. Wah, sudah Jadi masih banyak juga ya. masih ada PR lagi ya gitu. Ceritakan Pak, bagaimana pengalaman Bapak pada saat keliling Sulawesi Selatan? Itu kayak bagaimana lingkungan alamnya? Oke, ini saya senang banget loh sebenarnya gitu ya. Saya senang banget karena saya senang alam, Mas Awan. Begitu, saya senang berkegiatan, saya senang melakukan aktivitas di alam ya, di alam terbuka gitu loh. Di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah sekali alamnya sangat indah. Wah, saya jadi Iya. bangga jadi Nah, gitu. warga Sulawesi Selatan. Iya dong, harus benar. dong gitu. Jadi mau itu kotanya, mau itu lautnya, mau itu gunungnya, semuanya indah. Terima kasih banyak Pak Fuad Karena ya. kami, saya yang bersama teman-teman dari LPS Ulampua hadir di Kota Makassar ini, terus kami masuk ke kabupaten kota itu dengan keindahannya masing-masing. Begitu. Termasuk Wah. Makassar loh ya. Makassar itu kalau kita eksplorasi, wah luar biasa sekali.
Thank you Pak. Kami sangat bangga ketika ada orang dari pulau lain yang datang kunjung ke Makassar, dan bagi kami itu sebuah kebanggaan untuk datang ke kota Makassar dan keliling dan jalan. Iya, pastinya teman-teman Gongye, teman-teman Hima manajemen retail, dan seluruh warga Kala Institute pastinya berbangga ya punya punya alam yang sangat-sangat Terima indah. kasih banyak Pak. Iya, kalau kira-kira aktivitas yang Pak Fuad paling suka lakukan di Sulawesi Selatan, explore alam itu kayak bagaimana Pak? Hiking atau Oke. diving? Oke, jadi sebenarnya eksplorasi alam yang kami lakukan itu adalah bagian dari tugas, gitu ya, bagian dari tugas yang dilaksanakan oleh LPS Sulampua. Kami datang ke 19 kabupaten kota tadi itu bukan untuk jalan-jalan aja, Mas Owen, gitu loh. Jadi Ada tugasnya, betul. tugas, ada kegiatan dalam bentuk edukasi masyarakat, sosialisasi, gitu ya. Ada juga kami hadir masuk di beberapa festival yang diselenggarakan oleh kabupaten kota, begitu ya, termasuk provinsi. Itu kita melihat satu kesamaan bahwa dari sisi alam Sulawesi Selatan itu indah, gitu. Yang kedua, dari masyarakatnya juga ramah-ramah, gitu Sangat ya. ramah, benar. Dan kegiatan-kegiatan sosialisasi, edukasi yang kami lakukan itu terserap dengan sangat baik, begitu loh. Wah. Terutama pada saat kami masuk ke kampus-kampus yang ada di luar kota Makassar, gitu, dimana diskusi-diskusi dengan mahasiswa, gitu ya, di kampus-kampus tersebut itu berjalan dengan sangat baik, gitu. Pertanyaan-pertanyaannya kritis, gitu ya, sehingga kami tidak menemukan kesulitan yang signifikan untuk menyampaikan pesan-pesan baik LPS. Luar biasa Pak Fuad. Mungkin dari metodenya LPS yaitu tidak langsung mengajarkan, tapi juga melakukan aktivitas bersama, jadi bisa membaur dengan masyarakat lokal. Jadi macam-macam, Mas Owen, begitu. Tidak hanya kegiatan sosialisasi atau edukasi, gitu ya. Kami juga masuk ke media ya, kerjasama dengan media untuk podcast seperti ini, baik itu dengan radio, dengan TV, gitu ya. Lalu dengan kegiatan dengan mahasiswa, gitu. Selain itu juga LPS Sulampua melaksanakan kegiatan sosial, begitu. Waktu pertama kali kami tiba di Makassar itu ada bencana di Luwu, gitu ya, kita juga masuk di sana. Terakhir kemarin dalam rangka HUT LPS ke 19 ya 2024 kemarin, kita laksanakan kegiatan donor darah gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis, gitu loh, di 3 kabupaten ya, 3 kabupaten kota ya, 2 kabupaten Goa dan Maros, dan di kota Makassar. Wah, begitu. luar Jadi biasa itu nobel, Pak. Iya. adalah bagian dari tugas yang apa sih maksudnya, supaya memperkenalkan LPS, yang kedua masyarakat jadi merasa lebih dekat dengan LPS. Lebih mengenal Gitu, LPS. betul. Wah, saya baru tahu ada kegiatan donor darah, Pak. Kira-kira saya bisa ikut donor darah juga, Pak? Bisa. Wah. Kami usahakan ya, kami targetkan memang itu akan menjadi kegiatan rutin. Jadi silakan masyarakat Makassar dan sekitarnya ya, termasuk teman-teman Hima dari manajemen retail atau dari Kala Institute ini, kita rame-rame gitu loh untuk donor darah, gitu ya. Iya Pak, nanti tinggal dipasangkan spanduk dan kontaknya Bapak, nanti para generasi muda bisa ikut. Oh iya dong, harus. Saya darah B by the way. Oh iya, langka dong. Moga-moga bisa membantu juga. Iya, pasti. Bagi warga di daerah. Nah, kalau saya mau tanya Pak, kira-kira menurut Pak Fuad untuk saat ini kan di Kota Makassar sedang perkembangan UMKM. Kira-kira menurut Pak Fuad opininya bagaimana caranya supaya untuk UMKM bisa menjadi lebih maju? Ya, itu juga salah satu yang menjadi kegiatan kami di 2024. Jadi 2024 kemarin kami menggandeng
mitra dan juga dinas koperasi dan UMKM gitu ya. Itu Iya. bersama-sama kita waktu itu ada kegiatan di Mall Pipo gitu ya, dan di mana UMKM Kota Makassar dan sekitarnya itu kumpul gitu di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain. Kami juga melihat bahwa animo masyarakat dalam hal ini UMKM di Makassar juga sangat tinggi. Sangat tinggi, Begitu benar, ya. benar. Jadi Iya. ternyata memang budaya bisnis gitu ya, budaya berusaha di Sulawesi Selatan itu masih sangat tinggi, Sangat masih tinggi. sangat-sangat kental sekali gitu ya, masih sangat kental untuk terus dilakukan gitu. Coba kita lihat festival-festival yang dilaksanakan di berbagai kegiatan gitu ya, betapa banyak UMKM yang ada Benar. di Makassar dan sekitarnya gitu loh ya. Jadi ya itu salah satu yang membuat saya terkesan dengan Sulawesi Selatan ini. Benar sekali, Pak. Kan dalam sejarah yang paling terkenal kan itu pedagang Bugis. Jadi suku Bugis memang terkenal dalam berbisnis. Iya, betul sekali. Dan kurang lebih, Pak, menurut Bapak, bagaimana kalau misalnya konsep UMKM itu kita coba dengan eco-friendly, Pak, untuk kedepannya? Ya, menurut saya itu sangat menarik ya. Jadi satu hal nih teman-teman dan teman-teman Hima manajemen retail gitu ya, dari Kala Institute ini. Jadi mengkombinasikan antara eh, keinginan teman-teman untuk berusaha dengan satu niat baik untuk menjaga lingkungan. Menurut saya itu keren banget gitu. Ya, Benar. artinya apa? Artinya usaha kita untuk melestarikan lingkungan, untuk menjaga lingkungan bisa loh jadi bisnis. Betul, Gitu, betul. ya. Iya. Rasanya sih kalau saya pernah main ke Gongye itu saya langsung terkesan dengan wah, kok bisa ya perabot rumah tangga dibuat dari kayu, dan kayunya apa? Kayu jati. Kayu jati. Ini Iya. luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena memang belum banyak yang bermain di situ gitu kan ya, Benar, di benar. Sulawesi Selatan ini kalau berdasarkan catatan yang kami miliki gitu ya. Jadi satu, dengan menggunakan kayu, masyarakat akan teredukasi untuk menggeser kebiasaannya menggunakan plastik, bergeser ke kayu ya, yang lebih ramah lingkungan. Yang lebih Nah, bersih. satu hal nih, mungkin teman-teman Hima dan teman-teman di Kala Institute sering lihat berita gitu ya, penyu kena sedotan plastik, terus bangau terjebak dengan kantong plastik segala macam. Nah, inilah yang kemudian menurut pengamatan kami satu hal yang disayangkan apabila terjadi di Sulawesi Selatan dengan keindahan lautnya yang sangat luar biasa. Jangan sampai karena polusi plastik atau limbah-limbah itu justru menghancurkan, benar kan? Atau mengkontaminasi. Ya, artinya Iya. limbah sampah tersebut kan artinya mencemari lingkungan. Mencemari, Mencemari betul. lingkungan artinya ekosistem yang ada di laut akan menjadi terganggu, kan seperti itu. Dan saya termasuk orang yang sedih kalau hal tersebut terjadi di Sulawesi Selatan, karena terakhir kami ke Kabupaten Selayar, Ya. maju lagi ya. Selayar itu kan Panjang, panjang turun ke ya, bawah, Mira turun ke bawah. pulau gitu ya. Ya. Itu Panjang. menelusuri Kabupaten Selayar dari ujung ke ujung itu 2 jam darat. Setelah itu kami pakai kapal kayu 6 jam ke Pulau Jinato namanya, dan sampai ke Kepulauan Takabonerate itu 2 jam lagi, sekitar 2 jam lagi. 2 jam Gitu lagi. loh. Jadi Ya. memang cukup panjang perjalanannya, Ya. tetapi ketika kita masuk ke dalam laut, insya Allah semua keletihan itu hilang. Bapak menemukan damai pada saat Saya berenang di ketemu- laut. Saya ketemu baby shark. Baby shark, wah. Cuma Bapak nggak takut Saya ketemu baby shark. Saya lagi waktu itu saya sampai pikir, oh ini baby shark tapi mama sharknya di mana? Jangan sampai kita diintip. Gitu, bercanda. Lalu keindahan terumbu karang gitu. Iya, Ya, benar. terus ikan-ikan yang berwarna-warni gitu, yang teman-teman bilang, oh ikan Nemo nih Pak, gitu, itu kita lihat, dan airnya sangat jernih Sangat jernih. gitu.
airnya sangat jernih. Jadi Iya. kita akan merasa sedih ketika jernihnya, keindahan alamnya, terus kemudian dirusak oleh sampah, oleh limbah, begitu. Kalau Bapak saja sudah sedih, apalagi saya, Pak. Sulawesi Selatan kan rumah saya. Tentu saja saya nggak mau rumah saya jangan sampai tercemari dengan sampah-sampah yang terjadi. Betul sekali. Makanya Betul. upaya-upaya dari teman-teman yang penggiat lingkungan, upaya yang kemudian gimana ya caranya kita menjaga lingkungan tetapi kita juga bisnis gitu loh. Nah ini saya sangat terkesan ya dengan anak-anak muda seperti Mas Owen ini Iya. gitu ya, punya gagasan yang sangat menarik. Ayo kita beralih gitu loh. Kita beralih dari penggunaan plastik yang bisa mencemari lingkungan kita, laut kita, terus kemudian beralih ke kayu Yang lebih begitu, sustainable. yang Benar. lebih sustainable. Sebenarnya sih dari perintilan banyak pilihan lain. Tapi kenapa kami memilih kayu? Karena cara produksinya kayu itu tidak menghasilkan limbah. Itu pun kalau limbah kayu jatuh ke laut, itu cepat terurai. Jadi kami menggunakan kayu karena kami tahu kayu itu ketika jadi limbah dia juga bermanfaat bagi laut. Iya, betul sekali nih. Makanya keren banget ya, Mas Tidak. Owen. Tidak lah. Gongyenya gitu. Saya justru banyak belajar dari Pak Fuad. Iya, pastinya. Kalau boleh, Pastinya. pasti betul-betul. Kalau boleh tanya Pak Fuad, selain UMKM Gongye kan Pak Fuad sudah ikut banyak acara UMKM. Apakah ada UMKM lain yang mungkin favorit kulinernya Pak Fuad yang Pak Fuad ingat mereknya? Oke, banyak sekali. Banyak sekali. Saya masuk ke beberapa festival, termasuk festival kuliner ya. Saya berjumpa dengan ternyata di Makassar itu kulinernya itu tidak hanya coto, tidak hanya konro gitu ya. Ternyata juga beragam. Begitu. Banyak dengan macam, dengan ya. banyak macam, dengan banyak variannya gitu kan. Itu baru kuliner. Ya, baik Ya. itu yang langsung dimakan maupun yang di dalam kemasan. Begitu. Inovasinya banyak loh, teman-teman UMKM di sini. Dan itu sangat membuat saya terkesan begitu. Tapi setiap dari kuliner UMKM tersebut kan pasti masing-masing memiliki brand. Dan makanya kami dari Gongye Woodcraft, kami sangat tertarik untuk mendukung brandingnya mereka supaya lebih naik dan diingat. Karena yang saya temukan kan banyak customer di fair belanja makan itu kadang mereka lupa merek makanan yang mereka belanja. Nah di Gongye Woodcraft kami tertarik untuk bekerja sama, yaitu menggunakan perintilan Gongye, tapi juga memberikan konten supaya menaikkan brandnya. Jadi kalau misalnya makanan favorit Pak Fuad di fair itu kira-kira apa? Banyak banget. Yang satu aja yang paling favorit. Kalau yang suka saya jadikan cemilan Ya. itu kacang mede, Kacang mede. terus cookies gitu ya, terus keripik pisang. Wah itu luar itu biasa luar loh, kalau di biasa Makassar enak, banyak iya. sekali itu seperti itu ya. Jadi dan UMKM-nya ini tidak satu aja gitu. Ada Ternyata banyak. juga varian. Ada banyak variannya. Yang bermain di situ juga banyak sehingga menjadi bisnis yang kompetitif. Betul. Ya seperti itu kan, dan semuanya enak. Cuma harapan kami untuk kedepannya, saya berbicara dengan bagian dinas koperasi. Kami harapkan supaya brand dari UMKM tersebut bisa lebih terekspos. Jadi nggak hanya ditahu di kota Makassar saja, tapi di kota lain juga. Jadi supaya kedepannya tiap kali Pak Fuad ke fair, Pak Fuad bisa ingat nama brandingnya gitu. Betul. Itu kayaknya perlu kolaborasi ya. Perlu kolaborasi. B2B gitu ya. Terus kemudian menjalin kerjasama. Termasuk nih teman-teman yang dari Kala Institute ya, ada manajemen retail, ada bisnis digital ya. Jadi Betul. sehingga rasanya ini menjadi rumah para pengusaha muda ya nantinya ya. Benar. Gitu ya, sehingga ayo inovasinya apa gitu. Itulah yang kemudian saya sedang amati di Sulawesi Selatan ini gitu ya. Banyak sekali anak muda di kota Makassar yang ternyata mereka punya bisnis. Itu keren banget. Itu sangat Termasuk keren, Pak. Mas Owen ini. Nah, Gitu. saya Seperti itu. banyak dan yang saya temukan juga anak muda yang mereka bisnisnya menggunakan konten dan live.
Nah itu kan dengan modal yang minim, tapi mereka bisa mengembangkan. Ya, pastinya ujungnya kan ke sana ya. Ujungnya adalah mengembangkan bisnis, Iya. baik itu sendiri maupun kolaborasi gitu ya, baik itu untuk menjalankan bisnisnya maupun promosinya melalui konten-konten media sosial gitu. Ujungnya apa sih? Ujungnya kan peningkatan bisnis, peningkatan bisnis, lalu apa meningkatkan profit, meningkatkan keuntungan, meningkatkan income untuk perusahaan tersebut. Benar. Dengan meningkatnya income, lapangan pekerjaan jadi lebih banyak terbuka, bisa menarik tenaga kerja SDM. Betul. lebih banyak lagi gitu loh. Untuk bisnis tadi pengembangan tadi uangnya terkumpul, jangan lupa simpannya di bank. Iya, supaya LPS bisa jamin. Betul gitu Saya ya. syukur Jadi sekali ada simpan LPS bisa uangnya jamin. di bank, jangan khawatir lagi untuk nabung di bank. Kenapa? Karena aman dijamin LPS. Benar. Begitu. Makanya saya selalu tabung di bank, pembayaran menggunakan QRIS. Iya, pastinya seperti itu. Apalagi sekarang sudah era digital ya. Betul, Begitu. betul. Jadi uang kita dari masuk terus keluar, begitu. Itu angka-angka aja gitu. Saya jadi bisa hitung biaya saya berapa dengan QRIS. Bahkan dengan mobile banking sekarang kita sudah bisa punya catatan keuangan sendiri. Jadi Betul. secara tidak langsung bank ini membantu kita dalam hal akuntansi kita. Gitu. Membantu akuntansi ke Iya. perbulanannya kita. Betul sekali gitu loh. Makanya di dalam setiap edukasinya LPS gitu ya, kita selalu mendorong ya semua pelaku usaha gitu ya, baik itu UMKM atau lainnya, termasuk para pegawai gitu kan, semua yang punya income, semua yang punya penghasilan, ayo kita dorong untuk simpan uangnya di bank. Kenapa? Nah, kembali lagi ke LPS nih Mas. Benar. Kenapa? Ya tadi saya disampaikan di depan bahwa sesuai dengan undang-undang LPS menjamin ya, satu bentuknya simpanan, dua tempat menyimpannya di bank. Benar. Gitu. Jadi kalau menyimpan uangnya di pacar, nah itu nggak dijamin LPS. Nah, kalau putus pacarnya bola lari uangnya. Oke, seperti itu kan. Meskipun kalau misalnya Mas Owen sih, saya mau menyimpan untuk uang panai, misalnya begitu. Ya saya simpan di pacar gitu. Ternyata putus, nah udah pacarnya bawa lari gitu kan. Dan itu tidak dijamin oleh LPS. Wah, itu begitu. Jadi kisah drama Korea sedih kayaknya. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya. Uang kita itu satu disimpannya satu bentuknya simpanan. Simpanan itu tabungan, giro, deposito, atau bentuk-bentuk lain yang disamakan ya, karena bank punya inovasi ide-ide untuk menamakannya dengan sesuai dengan produknya mereka masing-masing gitu kan. Satu bentuknya simpanan, dua simpannya di bank. Artinya apa? Kalau simpannya di pacar, simpannya di bawah bantal, simpannya di celengan, Atau begitu ya. ya. Di dalam tanah kayak harta karun begitu. Kita pakai peti gitu ya. Pakai peti gitu, kayak pirates dulu. Kayak pirates dulu. Itu tidak dijamin LPS. Jadi dalam hal atau apabila terjadi bencana, terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan gitu ya, termasuk pencurian gitu, itu tidak dijamin LPS. Kenapa mau beresiko kalau misalnya ada jalan lebih aman kan? Yes, betul sekali. Jadi makanya kembali ke Gongye, makanya misinya kami juga tidak hanya fokus di Gongye saja. Kami juga mau membantu UMKM dengan cara membuatkan konten kayu. Karena setelah kami research menggunakan kayu Gongye itu dapat banyak attention. Nah, selain dapat banyak attention, kami juga langsung mendukung program Go Green. Jadi UMKM yang memakai material yang bisa menjadi limbah plastik itu bisa dikurangi dan bisa dikontenkan juga. Dan siklusnya setelah berputar, itu UMKM bisa naik brandingnya. Jadi ke depan kalau orang fair, misalnya makan pisang, kerupuk pisang, setelah kembali fair dia akan ingat terus kerupuk pisangnya. Nah mungkin kalau kembali ke tempat-tempat lain atau pergi ke tempat lain bisa membawa nama brandnya. Oke, itu ide yang sangat
bagus ya. Jadi di antara bisnis, di antara anak-anak muda yang punya bisnis ini punya kolaborasi yang sangat hebat, itu keren banget sih kalau menurut saya. Ya, Gitu. terima kasih Pak. Tapi itu menjalankan ide itu perlu juga effort untuk Iya, rasanya ya, semua kan butuh waktu, perlu ya, waktu. perlu tenaga, perlu effort, dan satu lagi perlu konsistensi. Konsisten itu yang paling penting. Konsisten, satu hal yang konsisten seperti itu. Jadi ya harus konsisten untuk menjalankan bisnisnya, terus konsisten untuk ada di jalur ini gitu ya. Ketika jatuh, ketika kurang beruntung, mesti akan ada penyesuaian. Benar, Seperti itu. benar Tapi sekali, bagaimana Pak. untuk kita menjaga gitu. Seperti itu. Apapun yang dilakukan itu harus konstan terus menerus, nggak hanya mulai saja dan meninggalkan, tapi tetap di titik yang sama lakukan. Iya, pastinya seperti itu. Sama satu lagi Mas Owen gitu, terkait dengan LPS nih sekarang. Tadi kan teman-teman sudah eh, berusaha, sudah berbisnis begitu kan, terus uangnya terkumpul begitu kan. Setelah itu simpannya di bank. Terus kami harus ngapain, Pak? Ya pulang, tenang aja, amati kemudian. Ya, Ya. amati saja. Nah, terus Betul. apa yang harus dilakukan? Kemudian saya sampaikan lagi. Setelah uangnya disimpan di bank, teman-teman itu harus menjaga yang namanya kriteria 3T. Nah, inilah yang terus kita edukasi juga ke masyarakat. Supaya apa? Supaya aman, dijamin oleh LPS. Begitu. Kenapa? Ya. Kalau tidak diterapkan 3T ini, kriteria ini, sesuai dengan pengalaman kami sebelumnya, ini ada oknum-oknum yang mencoba untuk fraud seperti itu. Oh, 3T itu apa sih? Apa sih? Satu, ya, T yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Bagaimana yakin kalau uangnya yang disimpan di bank itu tercatat di pembukuan bank? Berarti tercatat, harus monitor lah tiap Harus bulan. dimonitor gitu Betul, kan. betul. Kita biasa punya buku tabungan, ya, ada m-banking, kita bisa cek mutasinya, Bisa cek begitu kan bulanannya. cek saldonya juga, kok tiba-tiba loh kok turun ya, kayaknya saya nggak ngambil nih. Nah, ini bisa dicek, dikonfirmasi ke aplikasinya, mana mutasinya, bisa ke banknya. Saya Gitu tahu kan. kemana aja Ya, uangnya. karena Betul. bank itu sendiri punya yang namanya core banking system. Jadi catatan bank itu ada di dalam sistem Benar. gitu, sehingga masyarakat yang punya simpanan di situ itu bisa mengecek secara reguler gitu, Ya. secara periodik. Silakan di print buku tabungannya, silakan dicek aplikasinya ya melalui m-banking, mobile banking gitu loh, atau cetak rekening koran gitu kan. Benar. Kalau Bisa biasanya kan kalau kita di mau counter kan. kalau Ya. mau ke luar negeri kan kita diminta rekening koran segala macam, itu bisa Benar, cek benar. juga seperti itu. Jadi harus dipastikan. Yang kedua gitu ya, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Jadi untuk menetapkan satu simpanan layak bayar atau Ya. tidak layak bayar, atau di hold dulu begitu ya, kami Ya. lakukan rekonsiliasi dan verifikasi dalam hal apabila satu bank dicabut izin usaha begitu. Nah, inilah yang mulai banyak kejadian. Benar, begitu benar. loh. Kenapa? Karena kita mungkin tanpa kita sadari gitu ya. Apalagi kalau kita tidak tahu berapa sih bunga LPS sekarang, tingkat bunga penjaminannya LPS berapa sih gitu. Ya, bisa dilihat di www.lps.go.id. Di situ secara periodik LPS itu menetapkan tingkat bunga penjaminan. Saat ini di bank umum itu 4,25% untuk rupiah, 2,25% untuk falas. Untuk Jadi, falas. untuk falas. Jadi 2,25. Mas Owen kalau punya simpanan selain rupiah dengan mata uang luar negeri, itu tingkat bunga penjaminan LPS-nya 2,25%. Rupiah lebih tinggi pasti. Rupiah lebih tinggi. Pasti. Nah, untuk Pasti BPR, rupiah. Bank Perekonomian Rakyat, Ya. itu 6,75%. Ini sampai dengan nanti tanggal 31 Januari 2025. Gitu. Artinya apa? Ketika masyarakat ada yang terima bunga
lebih dari yang di LPS tetapkan ini. Itu berarti tidak terjamin. Yes. Karena kan setiap bank kan masing-masing ada policy-nya, dan apabila terkadang kita nggak tahu institut mana yang memasang bunga terlalu tinggi. Nah, T yang ketiga, tidak terindikasi melakukan fraud. Jadi jangan sekali-kali berpikir ya untuk melakukan kecurangan atau atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bank itu sendiri, gitu loh. Ya, Oh, seperti itu juga 3T-nya. juga nanti di rekonsiliasi oleh LPS. Seperti itu. Dan satu lagi, LPS menjamin simpanan maksimal 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Wah, cukup besar juga jumlahnya ya. Nah, gitu. Jadi, Iya, cukup besar mungkin buat saya, tapi kalau iya. untuk para pengusaha anak-anak muda dari Makassar ini rasanya insya Allah sudah mencapai segitu. Amin. Semoga lah, amin. Oke, siap. Makasih banyak atas informasinya Pak Fuad. Siap. Saya pikir itu salah satunya telepon, jangan angkat telepon yang mengaku sebagai oknum bank. Itu saya selalu hang up, ditanya dengan Pak Anderson Owen, bukan. Langsung tutup. Tapi ini betul-betul menarik sekali, dan dari saya lihat sih untuk kedepannya mungkin masyarakat harus lebih diberitahu lagi tentang policy dalam menabung di bank. Betul. Jadi tidak hanya menaruh uang saja dan dijaga, tapi juga bagaimana cara maintain-nya, bagaimana cara menjalankan untuk perbulanannya. Ini yang sangat menarik sih Pak, dan ini informasi yang sangat berguna bagi para pelaku usaha UMKM. Dan ya, semoga juga apa yang saya sampaikan sore hari ini bermanfaat gitu ya. Bagi saya Mas sudah Owen, sangat bermanfaat. Mas Owen terus laksanakan bisnisnya, terus kembangkan, juga ajak para pengusaha muda dari Makassar ini juga jangan lupa rekan-rekan teman-teman mahasiswa dari Kala Institute, khususnya dari Hima Manajemen Retail, terus bergerak. Terus semangat dan terus bergerak. Siapapun bisa menjadi pengusaha dan tidak perlu modal yang besar. Karena sudah ada live sekarang dan content is king. Terima kasih Pak Fuad atas sama-sama kesempatan ini. Kita sampai di akhir dari podcast ini. Sampai kembali lagi selanjutnya di episode selanjutnya di Gongye Podcast. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih semua. Selamat siang.